seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Syukur hanya Engkau, hanya bagimu. Sebab dalam setiap pergumulan hidup, kami hanya percaya, hanya bersama-Mu Tuhan. Hanya dengan pimpinan-Mu kami aman. Kami dapat melewati semua. Kami dapat bertahan hingga akhir Tuhan. Haleluya. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Oceans deep, my faith will stand, and I will call upon you and keep my eyes above the waves. And oceans rise, my soul will rest in your embrace. 'Cause I am yours.
Spirit lead me when my trust is without borders. We walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders, and we walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, Spirit lead me. When my faith is without borders, and we walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me when my trust is without borders, and I walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and we will be made stronger in the presence of my Savior. The Spirit lead me where my trust is without borders, and we walk upon the waters. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Presence of my Savior. Jesus, we worship you. You lead me through the darkness. You lead me through everything. You give me power. Come on, let's give him praise. Mari sembah, mari angkat pujian bagi Dia. Haleluya, I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. As I am yours, you are mine. Oh, you are mine, you are mine, and I am yours. We worship you. We give you praise, Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Sebab kasih-Nya tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Dan tangannya tak pernah terlambat untuk menuntun setiap kita. Mungkin hidup kita seakan tak ada jalan keluar. Tapi percaya bahwa roh yang Tuhan berikan, roh yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kita, itulah yang menuntun kita. Yang menuntun kita sampai pada akhirnya. Haleluya.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Hingga kami ada pada hari ini itu semua karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami butuh Tuhan menjamah hati kami pada sore hari ini Tuhan. Supaya ibadah pada sore hari ini bukan menjadi ibadah yang seperti biasa. Namun firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini merupakan jawaban-jawaban doa dari setiap pergumulan kami Tuhan. Kami yang takut, kami diberikan kekuatan daripada Tuhan lewat firman Tuhan. Kami yang ragu-ragu, kami semakin percaya pada Tuhan waktu kami dengarkan firman Tuhan. Dan kami yang mengalami jalan buntu terhadap inspirasi, sehingga kami gak bisa kreatif Tuhan. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Firman-Mu menuntun setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami butuh Tuhan pada sore hari ini, supaya Tuhan beracara pada setiap kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya benih firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun Kau bekerja berkarya dalam hati kami senantiasa. Bahkan Kau memperjelas visi yang Kau taruh dalam setiap hati kami, sehingga hari semakin hari kami bisa melihat Tuhan ada bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami, merasakan apa yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Sama-sama kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-27. Kita dalam tema bulanan yaitu kehidupan oleh roh, di mana kehidupan oleh roh ini identik dengan kehidupan yang ajaib. Maksudnya gimana? Tidak ada yang bisa memberikan kita kehidupan selain daripada Tuhan. Dokter itu bisa mengusahakannya, mengupayakannya. Tapi kehidupan itu datang daripada Tuhan. Di mana kita hari ini hidup, ini adalah tubuh. Tapi di dalam sini ada yang gak kelihatan, yaitu jiwa dan roh. Dan ketika roh itu gak ada bersama dengan tubuh ini, akhirnya kita meninggal dunia. Tetapi kalau ada roh di dalam diri kita, artinya Tuhan masih memberikan kepada kita satu kesempatan untuk kita bisa hidup. Oleh karena itu saya bicara tentang kehidupan dalam roh ini, kehidupan oleh roh ini, itu merupakan sesuatu yang ajaib. Kehidupan oleh roh ini merupakan sesuatu yang ilahi, bukan buatan tangan manusia, tapi apa yang ada dalam diri kita, itu berdasarkan kehendak Tuhan. Di sini ada yang bisa milih. Waktu saya lahir itu, saya mau lahir dari keluarga kayak apa. Saya mau milih dari, saya mau jadi keturunannya orang Korea. Gak ada yang bisa, saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu pemberian daripada Tuhan. Dan Tuhan punya maksud dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kehidupan oleh roh, ada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, oleh karena itu hidup kita itu kalau kita bicara kehidupan secara roh, ada sesuatu yang unik dalam diri kita yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini. Oleh karena itu saya beri judul pada hari ini yaitu anatomi tubuh Kristus. Jadi seperti sebuah gambaran, kita di sini adalah Yes Surabaya. Nah, ketika di tempat ini kita adalah Yes Surabaya, kita punya peran yang berbeda hari ini. Hari ini ada yang pegang kamera di balik kamera itu. Juga ada yang operator di belakang sana yang memindahkan ayat dan lain sebagainya. Ada tadi pemain musik dan ada WL, ada singer dan itu semua punya peran yang beda-beda. Jadi nggak semua di sini main keyboard, nanti kacau. Nggak semua di sini main gitar, nanti kacau. Apalagi main drum. Gimana jadinya? Tapi artinya apa? Ini adalah satu anggota, kita punya peran yang berbeda. Sama-sama kita buka 1 Korintus 12 ayat 12 sampai yang ke-27. Saya bacakan buat saudara 1 Korintus 12 ayat 12 sampai yang ke-27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi ada banyak, kita anggota seperti anggota tubuh, ini banyak. Ada jari, jari pun ada banyak. Ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Jadi banyak saudara ya. Nah lanjut 13. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi
maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Berikutnya 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi enggak semuanya ibu jari. Enggak semuanya jari telunjuk, saudara, tapi berbeda. Dan itu punya fungsinya masing-masing, saudara. Berikutnya, 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Enggak juga. Fungsinya beda. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan. Jadi enggak bisa iri, apalagi yang jadi jantung. Terus tangan marah sama jantung. Kamu kan enggak ngapa-ngapain, cuma berdenyut aja. Nah ini tangan ini kerja terus pindah-pindah dan lain sebagainya. Kalau ini berhenti sudah mati, saudara. Jadi punya fungsi yang berbeda. Berikutnya, 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Jadi enggak ada yang sama ya, beda-beda. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sampai di sini dulu ya. Nah, hari ini ada nggak saudara, kalau kita yang sakit itu terus bersifat egois? Ada di antara kita, satu dengan yang lain. Tapi dalam satu anggota tubuh, nggak mungkin kalau tangannya kecepit, yang satunya itu nggak ngurus. Pasti kita pegang dan lain sebagainya. Saya beberapa waktu lalu itu saya kirim paket. Saya mau kirim paket ke luar kota, ke saudara. Saya bungkus dan lain sebagainya. Nah, saya itu nggak suka pakai gunting. Dalam memotong isolasi itu, selotip itu nggak suka. Karena bagi saya nanti guntingnya rusak, kena lem. Jadi saya lebih suka pakai cutter. Jadi langsung tusuk di tengah, langsung dia robek. Tusuk di tengah robek. Lebih cepat, lebih efisien bagi saya. Nah, saya waktu pakai itu dan saya cepat, ternyata yang saya potong itu bukan cuma plesternya, saudara. Tapi jari saya juga kena. Tas! Aduh, saya lihat, waduh ini berdarah ini kan, sakit kan. Nah, di sana terjadilah kesatuan, dalam arti apa? Ada salah satu kekompakan lah di sana. Saya lihat ini sakit, tangan yang ini megang yang ini langsung. Aduh, ini sakit ini. Mata mulai lihat, ini seberapa dalam. Ini berdarah enggak ini? Kita tekan dikit, darahnya keluar. Berarti ini sudah ada robek. Kemudian ambil tisu, kita lap, kita kasih obat, kemudian kita kasih dibalut sama pembalut luka. Nah, seperti itu saudara. Tapi gak mungkin kalau kita hari ini tangannya kena luka, terus yang pikirannya masih, ini belum selesai, nanti aja, kita lanjut aja terus. Gak mungkin, masa ini berdarah-darah dilanjutkan. Nah, itu artinya kita ini jadi satu anggota, itu gak boleh egois. Gambarannya seperti itu saudara. Jadi kalau ada orang yang di sekitar kita yang lemah, yang sakit, kalau kita egois, itu sama seperti kita punya tubuh, ya, tangan ini sudah berdarah, mungkin jarinya hampir putus saudara, tapi nggak ngurus, sudah nggak apa-apa. Yang aku kan tangan kanan nggak apa-apa, kamu kan tangan kiri. Yang tangan kiri kan yang kena jari manis, aku kan kelingking, ya nggak ngurus sudah. Itu nggak bisa gitu saudara, karena yang sakit itu satu tubuh, bukan hanya yang itu saja. Memang yang kena luka yang itu, tapi yang ngerasakan satu tubuh. Nah lanjut, ayat berikutnya. Ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jadi kalau satu sakit, pasti semua sakit, gitu kan? Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka
Cita. Terakhir, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita ini tubuh Kristus, saudara. Kita ini satu tubuh, kita ini berbeda-beda anggota. Hari ini contohnya ada yang jadi mata. Hari ini contohnya ada yang jadi telinga. Hari ini contohnya ada yang jadi rambut mungkin. Rambut pun itu banyak. Dan kadangkala kalau kita jadi satu tubuh ini, kita merasa waktu kita lihat tangan, wah tangan ini bisa main bulu tangkis, bisa main basket, yang jadi rambut iri. Nah aku nggak ngapa-ngapain, kadang-kadang lebih banyak kena keringet, kadang-kadang ya lebih banyak kok gatelnya di kepala ya, tangan nggak gatel gitu kan, kayaknya sumber masalah kita ini. Nah padahal semuanya itu unik saudara. Nah hari ini poin yang pertama, kenapa saya bahas tentang ini? Poin yang pertama bicara tentang kekompakan dan sinergi. Nah kalau kita satu tubuh ini nggak kompak, nggak sinergi, kita nggak akan menjadi tubuh yang sehat. Kita nggak akan jadi sesuatu yang bisa baik. Nah keunikan ini sudah kita punyai pada hari ini. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi anggota, ada yang jadi main musik. Andai kata ketuanya nggak terima, saya mau main musik, padahal nggak bisa. Artinya nggak sinergi. Saya mau main keyboard, padahal nggak pernah main. Nggak sinergi. Unik, punya kemampuan berbeda, punya. Tetapi saat keunikan ini tidak disadari dan merasa yang lain lebih baik daripada dirinya sendiri, alias merasa diri nggak berharga, dan keunikan ini tidak digali dan menjadi orang lain, kepingin menjadi orang lain, jadinya nggak sehat tubuh ini. Kalau rambut kepingin main basket, nggak bisa saudara. Yang bisa main tangan sama kaki di sana. Ada mata yang juga bisa lihat situasi dan lain sebagainya. Cuman nggak bisa kalau kita itu satu sama lain tuh kepingin lompat, kepingin jadi yang lain. Karena itu keunikannya tetap ada tapi nggak sinergi kalau dilakukan. Oleh karena itu masing-masing dari diri kita ini berharga dan kita ini unik. Nah kalau belum tahu keunikan kita, cari tahu bakatnya apa, kesukaannya apa yang bisa memberkati orang lain. Dan ini yang disinergikan, jangan dibungkus dengan egois. Karena keunikan yang dibungkus dengan egois tidak akan jadi berkat, malah jadi sandungan buat orang lain. Nah, oleh karena itu poin yang pertama itu bicara tentang kompak dan bersinergi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita diciptakan berbeda? Sama-sama manusia, tapi kok beda? Sama-sama saya punya tangan, tapi tangan yang itu bisa main keyboard, tangan yang itu bisa main drum, tapi tangan saya nggak bisa. Tangan saya bisa yang lain. Nah, kenapa? Karena masing-masing dari kita itu punya tujuan yang berbeda. Masing-masing dari kita itu diciptakan dengan tujuan kita masing-masing. Oleh karena itu kenapa saya bilang kita nggak bisa milih keluarga kita siapa. Orang tua kita baik ataupun bagi kita mencekno, itu orang tua kita. Dan Tuhan punya maksud kenapa kok kita ada di sana. Kita anak pertama maupun anak kedua itu punya maksud. Kita pria maupun wanita itu juga punya maksud dan tujuannya masing-masing. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang tubuh dan kita mencari tujuan itu, kita sama-sama buka Roma 12 ayat yang keempat sampai yang kelima. Oke, saya coba pakai Alkitab yang jadul saudara, karena ini sudah ditinggalkan. Nah, di sini bisa coret-coret. Dan punya saya lumayan banyak coretannya. Oke, kita buka Roma 12 ayat yang keempat. Ya, sudah lama nggak denger ini ya. Oke. Ayat 4 saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Masih bicara tentang tubuh ya. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Betul ya, tadi sudah saya sampaikan. Nggak sama. Satu dengan yang lain mirip, tapi nggak sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita itu adalah anggota seorang terhadap yang lain. Satu tubuh banyak anggota. Sama seperti kita, banyak orang di sini duduk, tapi kita adalah Yes Surabaya. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, kita hari ini adalah anggota tubuh Kristus, ada fungsi yang berbeda,
di tengah-tengah fungsi yang berbeda itu harus ada kekompakan. Nah, di tengah kekompakan itu kalau terjadi kekompakan adalah adanya persatuan. Nah, ketika bicara fungsi yang berbeda, ada job desk-nya sendiri-sendiri. Dan waktu job desk itu tidak dijalankan oleh anggota tubuh itu, mulailah kita sakit. Jadi kalau hari ini kita merasa sehat, kita sehat secara anggota tubuh satu anggota saja. Contohnya, jarinya nggak apa-apa, jempolnya, tapi yang jempol kirinya ada luka. Dan akhirnya yang nggak apa-apa ini pun juga merasa sakit. Meskipun yang paling sakit di sebelah kiri, tapi ini juga merasakan sakit, saudara. Nah, sama juga dengan kita yang nggak kelihatan di dalam tubuh ini. Kalau ada yang sakit, pasti nggak sehat semuanya, langsung. Contoh paling gampang kena MAH. Nah, karena overthinking. Banyak orang anak muda hari ini sakit MAH karena overthinking. Bingung, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, waktu sakit MAH, bahkan yang sampai parah, itu sampai nggak bisa jalan, sampai lemes, sampai tumpah, sampai muntah-muntah, dan lain sebagainya. Nah, kan sakit satu tubuh ini gara-gara satu anggotanya nggak sehat. Nah, hari ini yang jadi bahaya, salah satu teman kita yang anggota tubuh lain itu sakit, yang lainnya nggak mau ngurusin. Yang lainnya nggak merasa kenapa-kenapa. Dan inilah yang menyebabkan tiba-tiba terjadilah kematian mendadak. Nah, kok bisa gitu? Dalam tubuh, dadanya sakit ini, mulai kerasa sakit. Nah, hati-hati serangan jantung. Dibiarin, yang lain nggak merasa apa-apa, pikiran pun nggak merasa sakit, semuanya merasa baik-baik saja, mulai kerasa sakit ya mungkin hanya sakit dikasih minyak putih sama balsem, saudara. Padahal yang sakit dalamnya. Tiba-tiba satu waktu, meninggal dunia. Loh, kenapa? Karena sakitnya nggak ditangani, sakitnya nggak diobatin. Nah, inilah saudara yang harus kita pelajari pada hari ini. Kalau kita bicara tentang kehidupan oleh roh, dan kita semuanya adalah tubuh Kristus, perhatikan satu dengan yang lain. Harus ada kekompakan dan bersinergi. Kalau ada teman yang sakit, turutlah sakit bersama mereka. Kalau ada teman yang nangis, nangislah bersama dengan mereka. Kalau ada yang happy, happylah bersama dengan mereka. Jangan yang ada yang happy kita nggak suka. Jangan sampai seperti kata Pastor Andre ya, seneng kalau orang lain susah, susah kalau orang lain seneng. Nah, akhirnya kan nggak kompak, nggak sinergi. Ini yang membuat kita lebih cepat meninggal secara kerohanian, secara bersama tentunya. Nah, berikutnya, nah kita sudah lihat ayat yang keempat dan kelima, kita mundur ayat yang ketiga, Roma 12 ayat yang ketiga. Kita bacanya mundur, saudara. Nah, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, poin yang kedua itu bicara tentang kuasai pikiran, kuasai diri. Nah, supaya apa? Naik lagi yang kedua, ayat yang kedua. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang kedua bicara tentang kuasai pikiran, kuasai diri. Nah, kuasai pikiran dan kuasai diri ini bicara tentang penguasaan diri juga. Alias kita menghilangkan sifat-sifat ego kita secara pribadi maupun secara kelompok. Supaya kita punya tubuh yang sehat. Supaya kita punya anatomi tubuh yang baik dan gak ada yang sakit. Nah, tujuannya apa? Supaya kita ketika kita menguasai pikiran dan kita menyerupakan pikiran kita dengan Tuhan Yesus, kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang enggak baik itu yang mana. Jadi bukan jadi serupa dengan dunia. Sama deh kalau kita hari ini punya tubuh jasmani, ya. Kita mau diet, mau ngurusin badan, olahraga sudah rutin, tapi kita nggak bisa bedain mana makanan sehat, mana makanan yang nggak sehat. Akhirnya susah juga turun berat badannya, saudara. Setuju ya? Kita sudah olahraga gitu kan, semua olahraga diikutin, semua YouTube diikutin,
Bahkan olahraga asli pun dikerjakan ngikutin YouTube, bahkan diem pun lihat YouTube orang olahraga tuh perasaan sudah tenang. Karena seakan-akan sudah olahraga, seperti itu sampean. Tapi waktu makan gorengan kita juga makan. Kita makan semua kita makan. Kita nggak jaga yang masuk ini. Kita nggak bedakan mana makanan baik, mana makanan nggak baik. Gagallah kita punya diet. Nah, supaya kita bisa berhasil punya tubuh jasmani yang fit, yang sehat. Tubuh yang rohani juga kita punya tubuh rohani yang atletis lah. Kita mesti bedakan asupan-asupan yang masuk dalam kerohanian kita. Kita nggak bisa asal makan. Makannya kudu bersih. Makannya nggak bisa makan makanan, semua makan dimakan. Sesekali boleh nggak kalau makan mie instan? Ya boleh aja, tapi harus diimbangi saudara. Nah kalau nggak diimbangin akhirnya nggak sehat tubuh ini. Dan kita pun nggak bisa punya sesuatu yang baik. Kalau kita bicara tentang anatomi tubuh tadi ya saudara ya. Maka dari itu yang pertama tadi kan bicara tentang kekompakan dan sinergi. Sudah kompak, sudah sinergi. Sudah saling memperhatikan satu tubuh. Tapi nggak memperhatikan yang masuk dan yang keluar. Nggak bisa bedakan mana yang baik dan nggak baik. Akhirnya nggak baik juga meskipun kompak. Masih kurang baik, saudara. Yang berikutnya, yang ketiga, kita ke ayat yang pertama. Nah, naik lagi ayat yang pertama. Nomor 12 tetap. Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang yang ketiga itu bicara tentang melayani Tuhan. Kita sudah punya tubuh, sudah sinergi, sudah kompak, sudah sehat. Kita sudah bisa menguasai pikiran kita menyerupakan diri kita sama Tuhan. Kita bisa bedakan mana yang baik, yang nggak baik buat dikonsumsi. Artinya sudah sehat tubuhnya. Terus buat apa? Buat layani Tuhan. Buat memberikan tubuh ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kalau dua ini nggak dijalankan, kita tetap layani Tuhan bisa, tapi persembahannya setengah hidup. Atau ada sakitnya. Atau bahkan di tengah-tengah melayani kalau ada sakit kita jadi batu sandungan buat orang lain. Nah maka dari itu penting kalau kita sudah punya yang baik dalam diri kita ini, kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Karena dikatakan di ayat 1 yang terakhir, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sampai sini bisa nangkep ya, kalau kita bicara tentang kehidupan oleh roh, dan di dalam kehidupan ini ada banyak tubuh. Seperti itu saudara. Yang terakhir, Efesus 6, 12-18. Nah, oke. Saya bacakan buat saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berikutnya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sampai sini dulu. Nah, ketika kita punya tubuh yang sehat, kita kompak, kita bisa bersinergi, saling perhatian satu sama lain, nggak punya egois, kita bisa bedakan mana yang buruk, mana yang baik, kita konsumsi yang baik, terus kita punya tubuh atletis, kita layani Tuhan. Jangan lupa ada jebakan-jebakan Batman yang ada di dunia ini saudara. Jebakan-jebakan Batman itu datang dari musuh yang nggak kelihatan. Karena perjuangan kita tuh bukan melawan darah dan daging. Artinya tuh dia bilang di sini di ayat ini, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi musuh yang kita lihat itu nggak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan aja kita kadang-kadang bisa kalah, apalagi yang nggak kelihatan. Kita nggak tahu nih posisinya di mana, dia mau serang bagian kita yang mana. Kalau kita adu tinju sama orang, kita bisa lihat tangannya dia mau mukul muka kita atau mau mukul perut kita. Kadang-kala kita bisa lihat tapi kita telat, refleksnya kena pukul. Tapi masih bisa lihat at least. Nah ini musuhnya nggak kelihatan. Nah kalau kita hanya cuma berbekal, ya aku kan sudah kompak kok, aku kan sudah ke gereja, setiap Sabtu aku layani Tuhan juga, dan lain sebagainya. Komsel nggak pernah bolos,
Tapi kita lupa untuk kita poin yang keempat ini bicara upgrade diri. Kita lupa, kita bisa jatuh kena serangan musuh ini. Di tengah-tengah kita punya tubuh yang sehat, kita sudah merasa baik, kita nggak upgrade diri, tiba-tiba kita kalah. Tiba-tiba kita sakit. Loh kok bisa sakit? Karena musuhnya nggak kelihatan. Nah kita butuh perlengkapan senjata Allah. Apakah itu? Kita baca berikutnya. Ayat yang ke-14 ya, berarti ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Ini senjata-senjata yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita bisa pakai untuk kita bertahan melawan musuh, maupun kita nyerang musuh juga bisa. Tuhan sudah berikan. Nah, kadangkala seringkali kita yang nggak mau pakai. Nah, lanjut ya. Dan terimalah 17 ya, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai di sini dulu saudara ya. Nah di sini ada yang main Mobile Legend. Wah, puji Tuhan, kayaknya baca Alkitab semua di sini ya. Gak ada yang main, cuma saya mungkin yang main Mobile Legend, saudara. Nah, saya pakai perumahan Mobile Legend. Kenapa kok saya suka pakai perumahan Mobile Legend? Karena itu hari ini mirip kayak kehidupan kita hari ini. Kehidupan kita hari ini, itu kan seperti kita main Mobile Legend. Kalau dari poin 1 sampai 3 kita sudah lakukan, itu sama seperti kita main Mobile Legend, tapi kita nggak beli item-itemnya. Kita nggak ngatur kita mau pakai item apa dan lain sebagainya. Kita nggak upgrade skill-skillnya. Yang nggak paham pura-pura paham aja lah, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian waktu kita main, kita tanpa beli item itu, tanpa setting mana prioritas itemnya, tanpa kita upgrade skill 1, skill 2, skill 3 dan lain sebagainya, kita main, alhasil kita kalah. Terus kemudian kita tanya sama Tuhan, aku kan sudah berdoa, aku kan sudah ke gereja, kok kalah? Nah, sama seperti kita main Mobile Legend. Kita sudah login, punya akun, punya akunnya. Agamanya punya, agama Kristen, percaya Tuhan, percaya. Seperti kita main Mobile Legend, sudah login, sudah. Sudah install gamenya, sudah ada gamenya di HP. Sudah dibuka, sudah. Sudah masuk gamenya, sudah. Sudah pilih hero-nya, sudah. Sudah pelayanan, sudah. Waktu main kok kalah? Karena nggak upgrade. Nah kalau gitu salah siapa saudara? Sedangkan musuhnya itu upgrade terus. Dapat uang, dia belikan item, dia upgrade skillnya. Lah kita maju tanpa upgrade apa-apa. Dan kemudian kita kalah. Terus kemudian kita nyalahkan keadaan. Pertama kali yang disalahkan biasanya, wifi-nya lemot ini. Aku kalah, ini nge-lag gitu kan. Kedua yang disalahkan, temennya nggak bantuin. Ini lagi war ditinggal di sebelahnya malah bunuhin yang minion. Nyalain temennya. Yang ketiga, ya apa kok HP-ku kentang kok HP-ku. Lemot HP-nya kentang. Nyalain semuanya. Padahal nggak sadar. Nggak upgrade skillnya, nggak beli itemnya, sehingga kalah. Ataupun sudah beli kok, sudah upgrade item kok, tapi yang dibeli itemnya keliru. Nah itu kan seperti kita hari ini. Nah Tuhan sudah kasih item-item itu, skill-skill itu di dalam Alkitab ini saudara. Makanya saya bawa yang fisik ya. Ini. Ada di sini. Nah inilah tips untuk upgrade di sana dan tips supaya kita selalu menang. Supaya kita bisa naik ranknya bukan malah turun. Nah, hari ini kita seringkali nggak upgrade, jadi kita nyalahin semuanya yang disalahin. Ntar ada orang lewatnya salah sudah. Gara-gara kamu lewat sinyalnya hilang. Aku jadi kalah. Gitu. Semuanya disalahkan. Karena padahal kita sendiri yang nggak upgrade skillnya. Nah, saya undang pemain musik, keyboard dulu nggak apa-apa. Saya tutup dengan satu ilustrasi saudara. Nah, saya menarik tentang anatomi tubuh ini. Dan ada satu ilustrasi yang membawa kita kepada poin yang pertama yang mau saya angkat. Tentang keunikan dalam diri kita.
Kenapa saya bawa tentang anatomi? Karena saya kepingin tahu, kepingin juga encourage teman-teman di tempat ini. Kita semua ini unik dan kita semua punya kelebihan. Jadi jangan pernah merasa diri kalian nggak berharga. Jangan mudah menyimpulkan. Ya, satu waktu saudara, di satu desa kecil, ini ilustrasi bukan cerita sebenarnya. Ada orang tua. Orang tua ini miskin. Dia tinggal sama anaknya satu laki-laki. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia itu punya kuda putih ceritanya. Nah, kuda putih ini kudanya, wah sudah paling unik, nggak ada orang yang punya di sana. Dan banyak yang mau nawar, mau beli kuda itu, termasuk raja di tempat itu. Wah, tak beli deh, kamu mau berapa? Tak beli. Tapi orang tua ini nggak jual kudanya, dia bicara, ini bukan peliharaanku. Ini seperti seorang sahabat buat aku. Mana bisa aku jual sahabatku sama kamu? Dia bilang gitu kan. Aku harus jaga ini. Dia jaga, dia rawat dengan sebaik-baiknya. Sekalipun dia itu hidupnya juga miskin. Pekerjaannya dia itu sebagai tukang kayu. Nah, tiba-tiba waktu banyak yang nawar dan banyak yang gak kasih. Nah, tiba-tiba satu waktu dia dikasih tahu sama tetangganya. Gawat. Kuda kamu di kandang hilang. Kamu sih nggak jual ke aku, gitu kan? Banyak orang datang ke sana, dia lihat kudanya hilang, dia dihakimi banyak orang. Kamu sih nggak jual ke aku. Dulu kan aku sudah pernah bilang sama kamu, jual ke aku. Karena kalau kuda bagus gini, kamu nggak rawat dengan baik, apalagi kamu nggak punya kandang yang bagus, pasti dicuri orang. Kan dicuri orang kan, bener kan? Kamu sih. Nah, jawab dari orang tua ini jawabnya kayak gini, saudara. Jangan bicara terlalu cepat. Katakan saja bahwa kuda itu tidak berada di kandangnya. Itu saja yang kita tahu, bahwa kuda itu nggak ada di kandangnya. Selebihnya itu adalah penilaianmu. Apakah saya dalam keadaan rugi? Apakah saya dalam keadaan dikutuk? Ataukah dalam keadaan sebaliknya? Kita pun juga nggak ada yang tahu. Jadi sekarang kuda itu ada nggak ada di sana, faktanya hanya nggak ada. Jadi sisanya jangan dilebihkan bagi dia. Orang-orang mulai gemes. Orang ini aneh, gitu kan? Sudah tua, aneh. Bahasa Ibraninya itu antik. Orang antik gini kan, harus dimuseumkan gitu kan. Nah, waktu orang-orang dengar ini nggak tambah kasihan, malah mangkel orang-orang. Malah jadi geram gitu kan. Wah, sampai dimaki-maki sama orang-orang. Ini orang yang tolol, orang yang bodoh. Wong hilang dia rugi kok masih bicara seperti begitu. Singkat cerita saudara, 15 hari kemudian kuda itu tiba-tiba kembali ke kandangnya dengan membawa 12 ekor kuda yang lain. Masuk ke kandang dan orang-orang lihat tuh kaget. Hah? Kudanya balik gitu kan. Terus sama tetangganya yang julid itu datang lagi. Dia masih julid. Puji Tuhan loh, kamu diberkati loh. Kalau kan kita nggak tahu, kamu dulu punya 1, sekarang punya 13. 1 tambah 12. Hebat ya kudamu ini ya, bisa bawa ini ya, kamu diberkati sama Tuhan. Wah, mesti mengucap syukur, mesti perpuluhan, jangan lupa gitu. Terus singkat cerita, dia jawab lagi yang sama. Kamu ini semua bicara terlalu cepat. Jangan menyimpulkan. Hari ini kamu lihat seperti berkat datang padaku. Yang aku tahu hari ini kudaku tuh yang gak ada di kandang, hari ini ada di kandang. Dan yang aku tahu hari ini ada 13 kuda di kandangku. Hanya itu. Sisanya itu penilaianmu. Dia bicara gitu lagi. Yang lain mulai berpikir, stres ini orang ini sudah. Sudahlah, gak bisa ngomong lagi lah. Kemudian singkat cerita, kudanya itu kembali. Dia menjinakkan kuda-kuda yang liar itu 12. Sama anaknya laki-laki gitu kan. Dijual kuda itu. Jadi berkat gitu kan. Dijual satu persatu. Wah, laku-laku dia mulai punya berkat. Orang lain mulai julid lagi. Diberkati kamu, wah, puji Tuhan. Dia masih bicara yang sama, saudara. Dan satu waktu ketika anaknya itu melatih kuda itu untuk jinak, tiba-tiba anak ini kecelakaan. Jatuh dari kuda dan kakinya patah. Kedua kakinya patah. Kemudian tetangganya datang lagi, julid lagi. Kamu sih dulu gak jual ke aku.
Kalau kamu jual ke aku kan anakmu nggak patah kakinya. Sekarang kamu sudah tua, anakmu kakinya patah. Gimana kamu punya kehidupan masa depan dan lain sebagainya, gitu kan? Orang tua ini jawab lagi sama. Kamu jangan cerita panjang lebar. Aku susah kalau bicara sama kamu. Orang tua itu bilang gitu. Kebalik ya, seharusnya kan yang bicara gitu kan sama yang orang banyak itu sama bapak tua ini. Bapak tua ini punya pemikiran yang aneh. Tapi dia bicara sebaliknya. Aku nggak bisa nyambung sama kamu. Karena aku sudah bilang, yang aku tahu hari ini anakku kakinya patah. Itu aja. Jangan diperpanjang lagi. Antara ini kutuk atau berkat, gak ada yang tahu. Semuanya datang dari Tuhan. Ya sudah, kita jalani aja. Jangan dilebih-lebihkan. Selebihnya itu penilaianmu sendiri. Antara berkat atau kutuk. Bagi dia gitu. Orang ini semua sudah kumat lagi kakek ini sudah. Sudahlah, biarin aja. Tiba-tiba saudara, 2 minggu kemudian ada peperangan di desa itu. Dan anak muda itu diberangkatkan semua. Termasuk anak-anaknya orang yang julid-julid ini diberangkatin semua. Kecuali anaknya kakek ini. Karena kakinya kan patah, gak bisa perang dia kan. Datang lagi yang julid. Kamu ini diberkati Tuhan luar biasa loh. Anakku diberangkatkan hari ini perang. Aku gak tahu dia selamat apa enggak. Anakmu di rumah gini. Sama saudara, kakek ini jawab juga. Kamu bicara terlalu panjang lebar. Kan saya sudah bilang sama kamu, jangan beri penilaian. Yang hari ini aku tahu anakku tetap patah kakinya belum sembuh. Tapi aku juga tahu juga anakmu berangkat perang. Itu saja sudah. Aku antara ini berkat atau enggak, aku juga enggak tahu kok. Ini kutuk atau enggak, aku juga enggak tahu kok. Sampai di sini saudara, jangan dilanjutkan. Nanti enggak selesai-selesai. Karena ini ilustrasi. Ini dilanjutkan lagi ya kak, selesai-selesai saudara. Cuman intinya apa? Kita hari ini saudara, kebanyakan dari kita tuh menyimpulkan terlalu awal. Seperti tadi saya bilang, ini kan jadi bagian rambut. Rambut ini nggak ada gunanya kayaknya ya. Ya cuma mempercantik ya segitu aja lah. Nggak ada yang spesial. Kalau aku jadi tangan kan aku bisa main basket. Aku kan bisa lakukan banyak hal. Nah kita hari ini terlalu mudah menyimpulkan. Sama seperti tetangga-tetangga yang julid ini. Suka julidin bapak ini. Suka mempengaruhi. Dan di dunia ini banyak yang berbuat itu juga kepada kita. Dan seringkali kita terpengaruh saudara. Iya ya, rugi aku. Seharusnya aku jual kudaku yang putih itu ya. Akhir ini hilang. Aduh gagal aku. Kita gak seperti kakek ini. Kakek ini bisa nerima dengan ikhlas. Hari ini aku tahu ada kuda, aku bersyukur, aku pelihara. Kudanya lari, ya aku tahu hari ini gak ada kuda di kandang. Tapi aku gak lihat ini sebagai kutuk atau berkat. Alias percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang pegang kendali dalam hidup ini. Nah hari ini sama, kita hari ini mungkin merasa diri gak unik. Gak ada yang spesial. Ya aku ini biasa-biasa kok. Kayak apa? Nah kenapa saya bahas tentang keunikan? Karena kehidupan oleh roh itu identik sama keunikan. Karena banyak orang sadar bahwa dia punya kehidupan oleh roh itu. Dan ini hasil karya Tuhan. Dan banyak orang menyia-nyiakan. Hari ini kita tersadarkan, oleh karena itu kita punya keunikan di dalam diri kita masing-masing, saudara. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku enggak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Sama, hari ini kakek itu bicara sama saudara juga. Jangan terlalu mudah menyimpulkan. Itu yang kamu alami hari ini, ya yang kamu tahu ya hanya itu, ya itu saja. Jangan ditambahi lagi, titik sudah. Hari ini kalau kamu, ulanganmu, sekolahmu enggak dapat bagus, ya sudah hanya itu saja, titik. Dan bagaimana caramu memperbaiki. Bukan menyimpulkan aku ini memang bodoh kalau matematika. Aku ini kalau hafalan gak bisa. Jangan menyimpulkan terlalu awal. Tapi usahakan yang baik dalam setiap keadaan. Dan tidak menyerah. Kakek ini gak nyerah loh. Gak kemudian kehilangan kuda terus ya dia nganggur. Enggak, tetap dia melakukan yang baik. Yang semuanya. Tiba-tiba kuda itu datang kembali. Tiba-tiba dia dapat berkat. Ya kan kudanya terjual. Tiba-tiba anaknya sakit juga, jatuh kakinya patah. Ya dia tetap jalani. Dia gak menyimpulkan Tuhan itu jahat. Buat apa aku dikasih 12 kuda kalau anakku kakinya patah. Kita maupun saya kadang-kadang masih seperti itu. Why kok ke keluargaku? Why kok orang tuaku kayak gini? Why kok papa mamaku kayak bencana gini ya? Why kok dari semua saudara aku gak dicintai? Kakek itu ngomong sama saudara. Kamu jangan terlalu cepat menyimpulkan.
Karena itu penilaianmu pribadi, bukan fakta. Kita nggak bisa menyimpulkan kalau kita nggak lihat kejadian secara real, secara full. Dalam satu kejadian, kalau kejahatan, nggak bisa kita dengarkan satu orang saksi aja. Karena saksi ini mungkin hanya lihat dari sisi jauhnya. Nggak tahu realnya apa yang dialami oleh korban, ataupun yang dilakukan oleh tersangka pelaku. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan melalui fakta-fakta yang hanya sebagian saja. Nah, hari ini kadang-kadang kita juga sering merasa fakta-fakta yang ada itu kita angkat, kita blow up jadi sebuah story dan sebuah realita, sebuah takdir dalam hidupku. Satu fakta kegagalan kita merasa, aku ini memang gagal, sudah tidak cocok lah aku kerja ini, aku tidak bisa lah, buat apa Tuhan pakai hidupku. Hopeless sudahlah, aku sudah menyerah. Nah, ingat saudara, kesimpulan hari ini, kehidupan oleh roh, saya undang WL Singer, kita angkat satu pujian saudara. Kesimpulan hari ini, kita ini anatomi tubuh Kristus, kita semua satu tubuh. Jadi punyailah kekompakan dalam satu tubuh, baik tubuh pribadi maupun tubuh secara bersama ini. Kuasai dirimu, kalau kamu sudah punya sadar keunikanmu, kuasai dirimu, kuasai egomu. Jangan ingin lebih menonjol daripada yang lain. Jangan ingin melangkahi lebih daripada yang lain, tapi bersinergilah dan saling bekerja sama. Dan jangan lupa yang ketiga itu layani Tuhan. Kalau kamu sudah punya tubuh yang baik, kamu punya talenta yang banyak, satu yang dipercayakan Tuhan yang paling tajam buat kamu, layani Tuhan. Dan dalam pelayananmu sama Tuhan, jangan lupa upgrade diri. Karena waktu kamu layani Tuhan, kamu tuh hadapi musuh yang gak kelihatan. Bukan musuhnya kelihatan. Dan banyak skill-skill yang harus di-upgrade. Banyak juga item-item yang harus kita cari tahu di sini. Apa nih yang bisa aku tambahkan? Kalau aku biasanya pakai cara ini, oh ternyata ada cara yang lebih baik di sini. Oh kalau aku disakiti aku harus ngampuni. Semuanya ada di sini saudara. Amin. Kita angkat pujian itu. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sungguh berharap. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sungguh berharap. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sungguh berharap. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sama-sama angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, nyanyi biar jadi doa buat kita semua. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan
Kalau ada di antara kita yang hari ini merasa ragu-ragu, merasa diri nggak berharga, merasa diri sendirian, merasa kecewa baik dengan keadaan, baik dengan seseorang, baik dengan orang tuamu mungkin, saudaramu, atau mungkin kau kecewa dengan Tuhan, kayaknya kok engkau nggak ngerti apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupanmu, kehidupan kita semua. Satu hal, jangan cepat memberikan penilaian terhadap apapun itu, tetapi kuasai hati, kuasai pikiran, tetap berdoa. Karena hanya Yesus yang sanggup merubah keadaanmu, merubah hatimu, merubah duka cita jadi sukacita dalam hatimu, memberikan pengharapan yang dulu hilang. Mungkin engkau atau kita hari ini ada yang merasa, dulu aku gak seperti ini loh. Dulu aku kangen momen-momen dulu. Dan momen-momen dulu itu bisa terulang lagi kok. Karena hanya Yesus yang sanggup berubah, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan keadaan kita pada hari ini. Firman Tuhan sudah kita dengar sama-sama teman-teman pada hari ini. Tuhan tahu apa yang kau alami, saya nggak tahu apa yang kau alami. Tapi percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah. Tuhan dapat diandalkan. Tuhan masih ada. Tuhan nggak tinggalkan engkau dan Tuhan nggak tidur. Tetap berseru, tetap andalkan Tuhan. Kalau hari ini di antara kita ada yang mulai jarang doa, mungkin mulai kehilangan kasih mula-mula. Mungkin dalam pelayanan pun kita merasa tawar. Hanya sekedar activity tanpa ada rasa apapun di dalam itu. Coba mulai berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tanya sama Tuhan, Tuhan mau buat apa dalam kehidupanku? Pekerjaan apa yang Tuhan mau kasih buat aku? Dalam sekolah pun Tuhan supaya aku jadi berkat. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun aku berada. Karena kehidupan oleh roh ini saudara gak bicara hanya sekedar kalimat begitu saja. Tapi kehidupan oleh roh itu benar-benar satu keajaiban yang Tuhan berikan dalam diri kita. Selain daripada roh kita sendiri yang ada dalam tubuh kita, di dalam diri kita ini juga ada rohnya Tuhan. Jadi jangan pernah engkau rasa sendirian dalam kehidupan ini. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Kita angkat lagu ini sama-sama dengan lembut. Jadi doa buat kita sama-sama. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sungguh berharap. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup Kami mengucap syukur Tuhan atas tubuh Kristus yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, kami menerima firman-Mu yang adalah pedoman kami, setiap perlengkapan kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari depan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman, kita dekapkan tangan kita di dada kita, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.